Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Jadi dalam kesempatan kali ini, video yang akan kami tampilkan adalah video yang kami buat untuk menuntaskan tugas dari Ibu Nur Afni Safarina, SPC MPC. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih asesmen kepribadian itu sendiri. Asesmen kepribadian berdasarkan dua kata, yaitu asesmen dan kepribadian. Asesmen adalah sebuah proses pengumpulan data atau informasi seseorang atau kelompok orang dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan, metode, dan juga pengukuran. Tujuannya adalah untuk memahami karakteristik, kemampuan, dan perilaku individu atau kelompok orang dalam situasi tertentu. Kemudian yaitu kepribadian, adalah gabungan dari berbagai sifat psikologis yang mencerminkan cara individu berpikir, merasa, dan bertindak. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya asesmen kepribadian merupakan proses pengumpulan informasi atau data tentang seseorang atau kelompok menggunakan berbagai jenis teknik pengukuran dan metode yang bertujuan untuk memahami karakteristik, kemampuan, dan perilaku individu atau kelompok dalam situasi tertentu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode asesmen kepribadian. Nah, jadi teman-teman, ada 3 metode dalam asesmen kepribadian. Yang pertama itu ada metode objektif, yang kedua ada proyektif, yang ketiga ada metode asesmen perilaku. Nah, yang pertama itu ada metode objektif. Umumnya, tes kepribadian itu dapat diberikan dalam bentuk kertas dan pensil atau dalam format berbasis komputer. Nah, tes objektif ini teman-teman menggunakan jenis soal seperti pilihan ganda, benar salah, dan mencocokkan. Nah, pada tes ini juga jawaban tidak selalu ada yang benar atau salah. Adapun kelebihan dari tes ini adalah mudah dijawab, mudah untuk diproses skornya, dan bersifat objektif. Dan skor yang diperoleh dari tes ini menunjukkan kriteria tertentu mengenai kepribadian seseorang. Selanjutnya, metode proyektif. Metode proyektif ini merupakan tes yang tidak berstruktur dan bersifat menimbulkan variasi respon yang hampir tidak terbatas. Nah, adapun hasil yang diharapkan pada metode proyektif ini adalah responden dapat memproyeksikan pikiran, karakter, kebutuhan, kecemasan, dan konflik-konflik mereka. Nah, metode ini juga merupakan pendekatan secara global untuk mengetahui kepribadian seseorang tersebut. Dan yang terakhir, ada metode asesmen perilaku. Metode asesmen perilaku ini adalah teknik atau alat yang digunakan untuk mengukur perilaku seseorang. Nah, beberapa metode asesmen perilaku umum digunakan meliputi observasi, tes psikologi, wawancara, kuesioner, dan tes proyektif. Pemilihan metode asesmen yang tepat sangatlah penting teman-teman untuk memastikan keakuratan dan keandalan hasil pengukuran, dan pemilihan metode tersebut apakah bervariasi itu tergantung pada konteks atau tujuan pengukuran serta karakteristik individu yang dinilai. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai beberapa gangguan mental yang dapat mempengaruhi asesmen kepribadian. Gangguan mental yang pertama adalah gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian akan mempengaruhi hasil asesmen seseorang karena gangguan kepribadian berkaitan dengan karakteristik seseorang. Contohnya yaitu orang-orang yang antisosial ataupun narsistik. Ketika mereka diberi pertanyaan di asesmen kepribadian, mereka tidak akan menjawab jawaban yang sebenarnya. Meskipun jawabannya tidak, mereka akan tetap menjawab iya ataupun sebaliknya. Jadi, gangguan mental yang mempengaruhi asesmen kepribadian yang kedua yaitu adalah gangguan mood. Gangguan mood di sini yaitu contohnya seperti depresi dan bipolar.
Depresi dan bipolar dapat mempengaruhi hasil asesmen kepribadian karena gejala-gejala ini dapat mempengaruhi individu merespon pertanyaan dan memberikan gambaran yang salah mengenai kepribadian. Jadi, gangguan mental yang ketiga yaitu adalah gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan yang dimaksud di sini adalah gangguan kecemasan sosial dan gangguan kecemasan generalisasi. Kedua-duanya ini mempengaruhi hasil asesmen kepribadian karena biasanya individu dengan gangguan kecemasan akan memiliki persepsi yang negatif terhadap dirinya sendiri. Gangguan mental yang keempat adalah gangguan psikotik, di mana gangguan psikotik yang dimaksud adalah gangguan skizofrenia. Gangguan skizofrenia dapat mempengaruhi hasil asesmen kepribadian karena biasanya individu dengan gangguan ini akan memiliki persepsi yang tidak akurat terhadap diri mereka sendiri. Gangguan mental yang terakhir adalah gangguan neurodevelopmental. Nah, gangguan ini contohnya yaitu autism dan ADHD. Nah, gangguan ini dapat mempengaruhi hasil asesmen kepribadian karena individu dengan gangguan ini biasanya memiliki cara berpikir dan cara berinteraksi yang berbeda dengan individu-individu normal. Nah, gangguan kepribadian itu sendiri merupakan sifat persisten atau maladiktif yang menyebabkan kesusahan dan ketidakmampuan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain secara baik atau secara normal. Nah, gangguan kepribadian itu sendiri ada beberapa macam ya teman-teman. Salah satunya itu gangguan kepribadian paranoid. Nah, gangguan kepribadian paranoid ini ditandai dengan rasa kecurigaan yang berlebihan kepada orang lain, kemudian rasa ketidakpercayaan berlebihan juga kepada orang lain, serta rasa seolah-olah dianiaya yang tidak masuk akal. Nah, contoh kasusnya itu yaitu di Indonesia ya teman-teman, di mana si SRA menikam ayah kandungnya hingga tewas di Cengkareng, Jawa Barat. Nah, menurut hasil tes dokter psikiatri, pelaku atau SRA ini mengidap skizofrenia paranoid. Baik, selanjutnya itu gangguan kepribadian narsistik. Nah, gangguan kepribadian narsistik ini yaitu di mana seseorang ingin dihargai secara berlebihan dan penyerapan diri. Biasanya orang yang mengalami gangguan kepribadian ini tuh selalu menuntut kehormatan, selalu menuntut perhatian dari orang lain, dan orang yang mengalami gangguan kepribadian ini selalu menerima kebaikan dari orang lain tanpa harus membalasnya. Nah, contoh kasusnya itu yaitu gangguan kepribadian narsistik ini yang dialami oleh Gary Ridgway yang membunuh lebih dari 70 wanita karena merasa berhak untuk berhubungan seks dengan melalui cara apapun tanpa empati untuk membuang mayatnya. Nah, gangguan kepribadian selanjutnya yaitu gangguan kepribadian borderline. Nah, di mana gangguan ini ditandai dengan hubungan yang dalam tetapi tidak stabil, kemudian takut ditolak oleh orang lain, citra diri yang tidak realistis, dan ketidakstabilan emosi. Nah, pada gangguan kepribadian ini dialami oleh artis Indonesia yaitu Ariel Tatum, di mana dia seringkali meluapkan kemarahannya yang tidak terkendali serta perilaku impulsif, di mana perilaku ini cenderung membahayakan dirinya sendiri dan tidak memikirkan konsekuensinya, apakah akan menyakiti orang lain atau melanggar norma-norma yang ada. Gangguan kepribadian selanjutnya yaitu psikopat. Nah, gangguan psikopat ini yaitu ketidakmampuan atau tidak adanya rasa penyesalan dalam diri seseorang, rasa empati, kecemasan, dan emosi sosial lainnya. Nah, beberapa psikopat akan melakukan perbuatan-perbuatan yang cukup sadis seperti membunuh hewan peliharaan, membunuh anak-anak, bahkan membunuh orang dewasa sesuka hatinya tanpa adanya penyesalan. Nah, contoh kasusnya itu yaitu yang dialami oleh Isabella Guzman. Ia sempat membunuh ibunya sebanyak puluhan tusukan, dan sebelum ia membunuh ibunya, ia sempat kali menikam sebanyak 79 kali di bagian wajah dan leher yang dilakukan di kamar mandi rumahnya. Dan pada saat persidangan, Isabella Guzman ini sempat tersenyum ke arah kamera yang seolah menandakan bahwa dirinya itu sedang baik-baik saja dan tidak merasa penyesalan dalam dirinya. Selanjutnya itu gangguan kepribadian bipolar. Gangguan kepribadian bipolar ini merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan fluktuasi suasana hati dan energi. Nah, bipolar ini adalah salah satu
gangguan kepribadian yang cukup banyak dialami oleh masyarakat, karena bipolar ini itu menyerang siapa saja tanpa melihat ras, etnis, dan status sosial ekonomi. Salah satu contoh kasusnya yaitu gangguan bipolar ini yang dialami oleh artis Indonesia yaitu Mas Syanda, di mana ia mengalami bipolar dan ketahuannya saat dia dewasa. Nah, yang selanjutnya adalah gangguan kepribadian antisosial. Gangguan kepribadian antisosial ini ditandai dengan rasa tidak tanggung jawabnya seseorang terhadap perbuatannya, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan impulsif lainnya. Contoh kasusnya itu yang dialami oleh Andi Lala, warga Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, di mana ia membunuh satu keluarga yang disebabkan oleh rasa dendam pribadi. Kemudian Andi Lala ini berperilaku antisosial dengan menunjukkan dirinya yang mudah tersinggung serta mau menang sendiri atau egois. Nah, jadi kesimpulan pada pembahasan kali ini dijelaskan bahwa asesmen kepribadian merupakan proses pengumpulan data atau informasi tentang seseorang atau kelompok menggunakan berbagai teknik pengukuran atau metode untuk memahami karakteristik, kemampuan, dan perilaku individu dalam kelompok orang dan situasi tertentu. Jadi, asesmen kepribadian ini memiliki peran penting dalam mengidentifikasi gangguan kepribadian dan membantu dalam merumuskan rencana perawatan dan intervensi yang tepat.